Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Bersyukur lagi buat kemurahan Tuhan sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua tentunya karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui misbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan, memuliakannya, meninggikan Dia, dan juga bersyukur kepadanya. Mari kita mau menyembah Tuhan yang hidup. Mari kita angkat hati kita kepadanya dan mengagungkan Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan namanya. Mari muliakan Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang sangat baik, kasih setiamu betapa kami bersyukur kepadamu dan memuliakan namamu. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami memuji, kami menyembah. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Syukurku naikkan padamu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa besarnya kuasa-Mu, anugerah-Mu. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimuliakan, Engkau saja yang layak disembah. Oh, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Hinara lamaya nanamu, hinara lamaya sakatakan nanamu, hinara pasakan nanamu. Terpujilah nama-Mu,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan memuji-Mu. Haleluya. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari agungkan nama-Nya, mari tinggikan Dia, Raja segala raja, Tuhan yang hidup. Kau Tuhan yang ajaib. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau baik. Sangat baik buat selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa kami bersyukur dan menyembah-Mu dan memuji nama-Mu. Haleluya. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalamnya kasih-Mu, betapa indahnya kasih-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin, ku percaya padamu. Haleluya, ku bersyukur, ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penolong dalam hidupku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih, betapa kami bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan kita dalam Amsal 11 ayat yang ke-26 mengingatkan lagi buat setiap kita tentang panggilan utama kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Amsal 11 ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, siapa yang menimbun gandum, ia dikutuki orang. Saudara dikasih dan diberkati Tuhan, biasanya pada saat-saat tertentu, terutama pada masa sulit ataupun sukar, pada semuanya terjadi kelangkaan, orang, terutama para spekulan akan cenderung untuk menimbun. Tujuannya apa? Karena saat langka, maka harga akan naik tinggi. Nah, kalau dia sudah menimbun cukup banyak, dia akan meraup untung yang sebesar-besarnya. Bahkan dia mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Seperti halnya pada waktu tahun yang lalu ketika mulai pandemi, kelangkaan masker dan lain sebagainya. Ternyata banyak spekulan yang kemudian menimbun masker dengan tujuan akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Mereka tidak peduli kalau hal itu ternyata mengambil keuntungan di tengah-tengah kesukaran atau kesusahan orang yang lain. Biasanya juga ketika terjadi kelangkaan bahan-bahan tertentu, termasuk yang dikatakan dalam Amsal ini, ketika terjadi kelangkaan gandum, maka orang kemudian biasanya demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, orang akan tega bahkan rela untuk kemudian menimbun gandum itu. Sesuatu yang seharusnya dijual atau diberikan kepada orang lain, tapi mereka menahannya supaya mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, hal ini tentu Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, pada bagian yang pertama dari firman Tuhan ini adalah kita diingatkan lagi panggilan dan tujuan utama hidup kita hadir di dunia ini sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, yaitu menjadi berkat. Sebagai terang tentunya menerangi. Dunia ini gelap, sehingga dalam kegelapannya pun orang terkadang melakukan hal-hal yang seperti ini, berbuat tega kepada orang yang lain. Seharusnya pada masa-masa kesukaran, masa-masa yang sulit, saling membantu satu dengan yang lain. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian justru mengambil kesempatan di tengah kesempitan, mengambil kesempatan di tengah kesulitan yang dihadapi oleh orang yang lain. Seharusnya kemudian mereka membuka gudang mereka dan kemudian menjualnya kepada orang banyak yang membutuhkan, tapi mereka menahan. Gandum itu berbicara tentang kebutuhan pokok. Kalau pada saat ini orang Indonesia kebutuhan pokoknya beras. Kalau zaman dulu orang-orang yang di Israel kebutuhan pokok mereka adalah gandum. Nah, orang yang menahan gandum, yang menimbun gandum, sesuatu yang harusnya dijual merupakan kebutuhan dasar dari orang banyak, tapi kemudian ditimbun, maka orang kemudian akan mengutuk, menyumpai, mengata-ngatai dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengherankan dalam hidup kita bisa mengalami hal tertentu. Bukan karena Tuhan tidak melindungi dan tidak memberkati atau menyertai dalam kehidupan kita, tetapi terkadang karena ulah kita sendiri. Dengan berbuat demikian seperti halnya kita sedang membuka celah, sehingga kemudian kita bisa mengalami sesuatu hal yang seharusnya kita tidak alami, dikutuk bukan diberkati, dicela bukan dipuji, dan lain sebagainya. Yang pertama, jadilah berkat. Istimewa pada saat-saat yang genting, pada saat sulit, sukar dan lain sebagainya, jangan kita menahan diri. Saudara mengingat bagaimana ketika janda di Sarfat dalam keadaan kesulitan, musim yang kering, musim paceklik, dia tidak memiliki hal yang lain kecuali tepung segenggam dan minyak sedikit di rumahnya. Dia sekarang mencari kayu api untuk memasaknya dan mengolahnya, dan setelah itu ya tinggal mati, menunggu kematian datang.
Namun dalam keadaan kesusahan seperti itu datang seorang nabi, Nabi Elia, dan berkata, buatkan kepadaku lebih dulu roti bundar kecil. Sudah bisa bayangkan pada saat itu sedang mengalami kekurangan, kemudian ada orang yang memintanya. Tapi karena janda sarwat ini mendengarkan perkataan Tuhan melalui ucapan Nabi Elia, maka yang terjadi Tuhan memberikan berkat dengan limpahnya. Mereka berkecukupan, bahkan mereka bisa mengalami kelangsungan hidup di tengah situasi yang sulit. Gandum mereka nggak pernah habis, minyak mereka nggak pernah habis. Demikian juga yang terjadi ketika Tuhan mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang lebih. Dari apa? Dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu hanya persediaan makanan mungkin dari seorang anak kecil, bekal yang dibawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Hal yang kecil tapi bisa berdampak besar. Nah, oleh karena itu di tengah kehidupan kita juga sama. Mari belajarlah, jadilah berkat dimanapun kita berada. Jangan kita menimbun berkat itu di tengah kehidupan kita untuk memperkaya diri kita, untuk kemudian kepuasan diri kita dan lain sebagainya. Maka di tengah kehidupan kita nggak akan pernah bisa jadi berkat. Ingatlah, kita bukan penimbun berkat, tapi kita penyalur berkat Tuhan, sehingga terjadi kehidupan di dalamnya. Demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada saat kita menerima berkat anugerah Tuhan dan kita mengalirkan berkat itu kepada orang yang lain, hidup kita jadi berkat. Disitulah kita bisa merasakan kita bisa mengalami hidup yang sesungguhnya dalam Tuhan. Dan hidup kita betul-betul menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita melihat bersama-sama bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita terlalu memegangnya begitu erat dan kita menahan hal itu dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberi berkat dalam hidup kita. Mengapa ada orang-orang yang kemudian tega dan mau melakukan hal ini? Menahan misalkan sesuatu yang harusnya dijual pada saat orang membutuhkan sama sekali, membutuhkan sekali dalam kehidupan mereka, tapi kita menahannya. Mengapa demikian? Kita ingin mencari untung, kita berkata ini kesempatan untuk meraup untung yang sebesar-besarnya, kapan lagi? Kita lupa bahwa kita memperoleh berkat bukan dari cara demikian. Kalau dengan cara demikian, itu artinya kita berusaha dengan cara kita sendiri, maka kemudian kita akan menghalalkan segala macam cara, bahkan dengan jalan pintas, seperti cara-cara yang rendah seperti ini. Tapi Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi khususnya bagi kita anak-anak Tuhan. Jangan kita melakukan hal yang demikian, maka kita sedang berbuat sesuatu hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak berbuat kasih. Jangan ditahan, tapi kita melepaskannya dan memberikannya kepada orang yang lain, menjualnya. Saudara ingat bagaimana kisah dari Yusuf. Ketika Yusuf diangkat menjadi pembesar di Mesir, dan pada waktu itu di Mesir terjadi penuaian yang luar biasa. Mereka menuai dengan berlimpah-limpah, sehingga Yusuf katakan, ayo semuanya disimpan gandumnya. Maka mereka membuat lumbung-lumbung dan lain sebagainya, sehingga di Mesir gandumnya jumlahnya sangat banyak sekali. Ternyata itu masa kelimpahan. Dan ketika terjadi masa kekurangan, maka orang Mesir datang, bahkan orang-orang dari bangsa lain pun datang untuk membeli gandum pada mereka. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak menahan diri, tapi membuka dan kemudian menjual gandum kepada mereka. Demikian juga seharusnya dengan kehidupan kita. Ketika kita tahu itu adalah kesempatan bagi kita, bukan untuk meraup untung, tapi kesempatan untuk menjadi berkat. Nah, cara pandang kita harus dirubah. Pada saat kita memiliki sesuatu dan itu sangat dibutuhkan oleh orang lain, jangan kita memandangnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengambil keuntungan, tapi sebuah kesempatan untuk memberi berkat, untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari rubah cara pandang kita. Jadi pada saat kita memiliki sesuatu, terutama pada masa sulit, masa sukar seperti sekarang ini, kalau kita memiliki sesuatu dan orang lain membutuhkannya dan mereka misalkan mau membelinya, jangan kita menahannya dengan tujuan supaya harganya naik lambung tinggi, tetapi kita memberikannya kepada mereka, menjualnya kepada mereka dengan tujuan supaya disitulah kita menjadi berkat. Kesempatan bukan untuk mengambil keuntungan, tapi untuk menjadi berkat buat orang lain.
Terutama hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar seseorang, gandum kebutuhan dasar. Nah, oleh karenanya mari kita belajarlah membagikannya, memberikannya dengan murah hati. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagian yang ketiga, tetapi berkat turun ke atas kepala orang yang menjual gandum. Orang yang menahan gandum justru akan mendapatkan dikutuki, dihina, dicela dan lain sebagainya. Mana yang kita mau pilih, kutuk atau berkat? Kalau kita memilih berkat, maka dalam kehidupan kita belajar untuk kemudian tidak mengambil kesempatan atau keuntungan di tengah kesulitan orang lain, tapi justru kita hadir dan menjadi berkat. Maka disitulah dalam kehidupan kita menerima berkat. Berkat Tuhan turun di atas kepala kita, di atas kehidupan setiap kita. Bukan hanya Tuhan, tapi juga orang-orang akan memberkati kehidupan kita. Tapi coba saudara bayangkan di saat kekurangan air, kita punya sumber air dan kita tidak mau berbagi kepada orang lain, apa yang terjadi? Orang bisa mengutuki kita, orang bisa mencela kita, menghina kita dan lain sebagainya. Tidak mengherankan hal ini terjadi karena kita nggak jadi berkat. Tapi sekali lagi, mari jadilah berkat, maka hidup kita juga diberkati Tuhan. Berkat itu turun ke atas kepala kita, ke atas kehidupan kita. Karena semua juga bergantung dari apa yang kita lakukan, akan mendatangkan kutuk atau mendatangkan berkat. Bila kita menjadi berkat, itu akan mendatangkan berkat di tengah kehidupan kita. Bila kita menahan berkat atau menimbun berkat, justru itu akan mendatangkan kutuk. Orang berpikir dengan menahan berkat itu dan menimbunnya, dia akan mengalami berkat. Keliru. Justru jalan Tuhan memberkati kita pada saat kita mau membuka diri, mau berbagi ataupun memberikannya kepada orang yang lain. Ketika kita tidak menahan gandum dan kita menjualnya, disitulah sebenarnya cara Tuhan memberkati dalam hidup kita. Tapi pada saat kita melakukannya, itu artinya kita sedang melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita, kemampuan kita, cara kita sendiri, dan Tuhan tidak berkenan tentunya. Tapi oleh karena itu mari kita belajar untuk kita mau menjadi saluran berkat Tuhan. Gunakan kesempatan sebagai kesempatan untuk berbagi. Disitulah kita akan mengalami bukan kutuk tetapi berkat dalam hidup kita. Mengapa terkadang bahkan orang percaya dikutuki oleh orang lain? Ya karena tingkah laku, perbuatannya, tindakan yang dilakukannya, sehingga mendatangkan bagi orang, mungkin ini membuat orang jadi kesal. Saudara bisa bayangkan pada masa-masa sukar, sulit, serba kurang, kemudian ada orang yang punya lebih tapi tidak mau menjualnya kepada orang lain yang membutuhkan. Apa yang terjadi? Orang bisa kesal, orang bisa marah dan mengutuki, bahkan kemudian mengata-ngatai orang tersebut. Nah, oleh karena itu semua yang terjadi dalam kehidupan kita juga sangat dipengaruhi dengan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu mari belajarlah melakukannya dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, sehingga oleh kehidupan kita lah orang dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dipermuliakan bukan dipermalukan, Tuhan dipuji bukan dicela melalui kehidupan saudara dan saya. Kita anak-anak Tuhan, kita representasi Tuhan. Lewat kehidupan kita lah orang dapat melihat. Kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan tapi kita tidak melakukan kasih, ya percuma saja. Tapi sekalipun kita nggak banyak berbicara tentang kasih, lewat tindakan kita menyatakan kasih, disitulah orang melihat, oh bahwa ternyata benar Tuhannya orang Kristen ini kasih. Kelihatan dari mana? Dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami terus belajar, agar dalam kehidupan kami sadar panggilan hidup kami untuk menjadi berkat buat orang lain, menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini, dunia yang gelap, dunia yang tawar. Bahkan pada saat mengalami kesulitan, kekurangan, ataupun mungkin mengalami kesukaran dalam kehidupan, kami tidak menahan berkat, kami tidak menimbun berkat, tapi menjadi penyalur berkat Tuhan, sehingga melalui hidup kamilah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pula dalam kehidupan kami terus mau belajar Tuhan,
agar dalam hidup ini kami memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan firman-Mu, untuk tidak mengambil keuntungan di tengah kesukaran ataupun kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, tapi kami belajar menggunakannya sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi berkat, menolong orang lain yang membutuhkan, sehingga dengan demikian Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami memilih Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, sehingga hidup kami mengalami berkat anugerah yang daripada Tuhan, bukan kutuk. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin mengalami sakit kelemahan tubuh, mungkin karena COVID-19 dan lain sebagainya, dimanapun mereka berada. Mereka yang mungkin masih dirawat di rumah sakit, mungkin di rumah mereka masing-masing, kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Tuhan menyatakan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap mereka, sehingga mereka dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka, mereka mengalami kesembuhan dan anugerah daripada Tuhan. Berkati terus senantiasa dengan kemurahan Tuhan, sehingga oleh bilur-bilur Tuhan setiap kami mengalami kesembuhan dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Berdoa juga Tuhan di saat ini, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan kalau di antara kami sedang mengalami kesusahan, kesulitan dan pergumulan dalam hidup. Mungkin itu masalah dalam rumah tangga, mungkin itu masalah dalam usaha pekerjaan kami dan keuangan kami, mungkin itu masalah dan pergumulan dengan anak-anak kami dan pendidikan mereka dan lain sebagainya. Kami bermohon kepadamu Tuhan, kami meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan menyatakan pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Kami boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, tapi juga kami memperoleh kekuatan dan hikmat daripada Tuhan untuk kami cakap menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini dan senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Memberkati Tuhan buat setiap kami yang mengikuti doa pagi ini, dimanapun kami berada. Kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan menyertai dalam kehidupan setiap kami. Kami mengalami anugerah-Mu, kami mengalami kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya tetap menyertai dan menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan sendirian dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita gerejanya bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.